Bahkan saya melihat saudara Joko Widodo itu seorang yang tidak ksatria atau bahasa langsung itu pengecut begitu. Kenapa begitu? Kenapa saya sebut pengecut? Dia merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya. Pak, Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ahmad Kozinuddin mencap Jokowi ini pengecut? Dan kenapa saya katakan Jokowi sedang dihantui oleh SBY? Kenapa dihantui oleh SBY? Kemungkinan besar AHY akan menggantikan Gibran kalau dimaksulkan. Kapan Gibran dimaksulkan? Kalau ijazah palsu Jokowi terbukti oleh Roy Suryo. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita lihat analisanya. Pertama, kenapa Ahmad Kozinuddin mencap Jokowi itu adalah pengecut? Ngakunya jurusannya ekonomi manajemen. Ini kan sinetron yang tidak lucu begitu. Tapi itulah telenovela yang hari ini dikembangkan, tidak fokus kepada persoalan yang hari ini dilaporkan oleh saudara Jokowi tentang fitnah dan pencemaran. Dan bahkan saya melihat saudara Joko Widodo itu seorang yang tidak ksatria atau bahasa langsung itu pengecut begitu. Kenapa begitu? Kenapa saya sebut pengecut? Dia merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Dia mengadukan ke Polda Metro Jaya. Harusnya cukuplah dia, pasalnya delik aduan. Dan dalam delik aduan itu harus limitatif. Ada orang-orang, siapa yang fitnah dirimu? Siapa yang mencemarkan dirimu? Bukan kemudian buang badan. Dan hari ini ada 12 nama terlapor. Saudara Jokowi, benar ada yang cuci tangan. Buang badannya di mana itu? Nah, saudara Jokowi cuci tangan. Ya, saya tidak melaporkan orang, saya hanya melaporkan peristiwa. Begini ya, kalau itu delik umum, bolehlah dikatakan hanya melaporkan peristiwa. Apa peristiwanya? Pencurian. Pencurinya siapa ya? Tidak tahu. Tolong dicari siapa pencurinya. Ya jelas ada kehilangan barang, ini pencurian. Tetapi kalau delik aduan, ada yang mencemarkan, ya sopo wonge, tunjuk hidung gitu loh. Sama persis kan hari ini misalkan ya, membangun narasi ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap ijazah palsu ini. Tapi tidak berani tunjuk hidung, hanya bicara tentang narasi warna biru. Jangan-jangan studio ini warna biru adalah orang besar juga di balik. Orang yang tak tahu hukum aja mengerti apa itu delik aduan. Delik aduan itu harus tahu kita peristiwanya, kemudian orang yang mencemarkan nama baik kita, itu namanya delik aduan. Berbeda delik umum. Delik umum pembunuhan, pencurian, maling dan segala macamnya, kita tidak tahu malingnya, kita laporkan ada kemalingan, kan begitu peristiwanya itu. Dan Jokowi bukannya tidak tahu, itu delik aduan itu harus menyebutkan siapa yang fitnah saya, siapa yang mencemarkan nama baik saya. Tidak bisa ada pencemaran nama baik di situ. Cari sendiri tersangkanya oleh kalian. Tidak ada ceritanya, batal demi hukum. Di pra-peradilan pun habis nanti Jokowi itu. Tapi bukannya bernama Jokowi kalau tidak bisa dia memperalat hukum, kan begitu selama ini. Bukan nuduh, saya sebut saja polisi begitu. Masih di bawah kendali saudara Joko Widodo. Polisi juga mana mau dituduh kayak begitu. Oh iya, kalau mereka tidak mau ya silakan. Tapi ini analisa saya simpulkan bahwa institusi polisi hari ini masih di bawah kendali saudara Joko Widodo yang secara de jure bukan presiden, tapi secara de facto masih menguasai lini-lini institusi kepolisian kita. Iya. Kenapa Anda masuk ke ruang politik kalau kita bicara ini ranah hukum? Nah justru itu, kalau kita bicara penegakan hukum, itu adalah ranah hukum. Tetapi ya goodwill tentang kebijakan policy dalam penegakan hukum, itu ranahnya politik. Kenapa? Institusi hukum itu di bawah kendali otoritas politik. Otoritas politik ini yang punya kekuatan untuk membuat warna hukum kita itu seperti apa. Sayangnya hari ini ya institusi politik kita itu belum dikuasai secara penuh oleh seseorang yang hari ini menjadi presiden secara de jure. De factonya masih berbagi kekuasaan dengan saudara Joko Widodo. Dibuktikan dengan kasus ini semestinya tidak perlu atau tidak bisa naik ke penyidikan karena jelas ini kan terkait dengan penyelenggaraan kebebasan bernegara dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua-duanya kayaknya kita setuju dengan Ahmad Kozinuddin. Memang agak pengecut lah Jokowi, buang badan katanya kan. Dia menyuruh polisi aja. Dia tidak pernah mengadukan Roy Suryo, Abraham Samad, kan itu narasinya. Dia hanya mengadukan peristiwa. Artinya dia berlagak suci di situ. Kemudian dengan pernyataan Ahmad Kozinuddin yang kedua, saya juga setuju bahwa sekarang ini Prabowo berbagi kekuasaan dengan Jokowi. Saat ini
Makanya Jokowi bisa mentersangkakan orang, menaikkan di penyidikan, sementara di Bareskrim ijazahnya itu belum tahu hitam dan putihnya, belum tahu asli palsunya. Tapi orang yang mengatakan ijazahnya itu yang belum jelas asli atau palsu itu sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Sebentar lagi jadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini kan kelucuan namanya. Dan ini dibiarkan saja oleh Prabowo. Artinya berbagi kekuasaan mereka, berbagi hukum mereka. Artinya Prabowo membiarkan saja orang rakyatnya dizolimi oleh Jokowi. Tapi sayangnya saat ini saya lihat Jokowi ketakutan dengan SBY, mantan presiden kita. Kenapa saya katakan dia ketakutan dengan SBY? Yang saat ini AHY digadang-gadang akan menggantikan Gibran kalau dimaksudkan. Ini kan sudah menohok kepada Jokowi, dan Jokowi takut kepada SBY. Ini bermula dari cara-cara Jokowi selama ini yang dilihat pengamat selalu menyandera para politikus. Semua politikus adalah di bawah tangan dia, di bawah sandra dia. Politik sandra inilah yang dilakukan selama ini, termasuk kepada Ketua Umum Nasdem, di mana tiba-tiba harus loncat kepada Prabowo kalau tidak ada masalah nanti. Ketua umum partai begitu juga semua. Dan kita bisa melihat kalau yang di pihak Jokowi yang melaksanakan korupsi ataupun masalah kriminal aman-aman saja. Bisa juga kita contohkan Firly Bahuri sampai sekarang masih tak bisa ditersangkakan, tapi telah terbukti memeras Menteri Pertanian dulu Syahrul Yassin Limpo, tapi sampai sekarang kasusnya tak naik-naik. Tapi ini memang kehebatan dari Jokowi selama ini, sistem sandra. Inilah kuncinya, sistem sandra Jokowi. Dan sayangnya sistem sandra Jokowi ini tidak berlaku kepada SBY, tidak berlaku kepada Partai Demokrat. Kita bisa melihat contoh, kalau PDI macam-macam, Hasto masuk. Dan partai-partai yang lain masuk semua kalau tidak ikut perintah Jokowi. Satu-satunya partai di Indonesia, ketua umum partai di Indonesia yang tak bisa disandra Jokowi adalah SBY dengan Demokrat. Kenapa saya katakan begitu? Kita bisa melihat pemerintahan SBY sebelumnya. Rakyat akan melihat bagaimana SBY sebagai presiden pada waktu itu menguatkan KPK, menguatkan kepolisian. Dia penjarakan ketua umumnya sendiri, Anas Urbaningrum. Ketua umum Demokrat di bawah dia pembina, dia penjarakan karena korupsi. Terbukti kan? Kedua, ipar dia, bekas gubernur BI, Aulia Pohan atau siapa namanya itu, ipar kandung dia penjarakan. Bukan dia penjarakan, KPK memenjarakan karena korupsi, dia tidak ikut campur. Artinya Demokrat bersih dari masalah-masalah korupsi. Bahkan siapa namanya Anggi, bahkan bendaharanya siapa kemarin itu sampai lari ke Ethiopia sana, dipenjarakan. Artinya orang-orang Demokrat ini nggak bisa disandra Jokowi karena mereka tak terlibat dalam korupsi selama ini. Dan selama ini Demokrat di luar dari pemerintahan. Kita tahu PKS dan Demokrat lah yang di luar pemerintahan. Yang bisa korupsi, yang bisa mengkorup duit negara, yang bisa merampok duit negaranya adalah partai-partai di dalam pemerintahan. Dan kemarin Jokowi didukung selain dari dua partai saja, PKS dan Demokrat. Apa artinya di sini? SBY tegak lurus. Dan orang juga tahu kepemimpinan SBY dibandingkan dengan Jokowi jauh panggang dari api. Bak langit dengan bak langit dengan bumi. Dan kapasitas AHY sebagai anak dari SBY, presiden yang memang dianggap berhasil dibandingkan Jokowi, itu lebih mumpuni menggantikan Gibran jika dimaksudkan. Artinya di sini Jokowi merasa terancam Gibran dimaksudkan, dan ada Republik ini melihat seorang yang cocok untuk menggantikan Gibran, AHY. Dan satu hal lagi, Prabowo tak ada masalah dengan SBY, baik-baik saja, karena jelas Demokrat kemarin mendukung Prabowo, dan kemudian AHY pun dijadikan Menko oleh Prabowo sekarang. Begitu penghargaan Prabowo kepada AHY, terkhusus lagi kepada SBY. Itu artinya. Dan sekarang AHY itu mengancam Gibran. Publik mulai melihat sejarah lagi. Sejarah bahwa Jokowi dianggap selama ini adalah yang menghancurkan demokrasi. Dan orang melihat bagaimana SBY menegakkan hukum setegak-tegaknya. Saya katakan lagi, menegakkan hukum setegak-tegaknya. Contoh, bendahara dia, macam-macam di Demokrat, Anas Urbaningrum, semuanya dihabisi oleh KPK. Dia tidak ikut campur. Bagaimana dengan Jokowi sekarang? Thomas Lembong, Hasto, itu masih tangan dari Jokowi yang dikatakan oleh Ahmad Wazinuddin masih berbagi kekuasaan antara Jokowi dengan Prabowo. Artinya di sini kalau Prabowo bersih berpikirnya, artinya netral dia berpikir, satu-satunya untuk menghalangi Jokowi berkuasa terus-menerus bersama dia adalah dengan memasukkan unsur SBY di dalam dirinya. Di dalam dirinya siapa? Dia gantikan Gibran. Sangat sesederhana itu. Artinya kalau ada seperti sekarang Jokowi mau menzolimi rakyat Indonesia, seperti sekarang nih, mau ditersangkakan dengan alasan cemen seperti itu, padahal dia yang salah, tidak mau memperlihatkan ijazahnya, tidak mau ijazahnya diusut, dia mau penjarakan orang. Kan Prabowo tak mau ikut campur sekarang nih. Satu-satunya tameng Prabowo adalah menjadikan AHY atau SBY sebagai tameng kepada Jokowi.
sebagai bumper untuk melawan Jokowi. Kalau memang Prabowo tak sanggup melawan Jokowi, karena memang kenyataannya seperti itu, harus dia jadikan SBY atau AHY sebagai wapresnya dan memberikan sebagian kekuasaan kepada AHY untuk apa? Untuk menghabisi Jokowi. Menghabisi dalam segi apa? Agar tidak cawe-cawe lagi, agar tidak lagi menzolimi rakyatnya. Sementara Prabowo berjanji untuk mensejahterakan rakyatnya. Undang-undang dasar kita di pembukaan mengatakan pemerintahan itu dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk membiarkan Jokowi menzolimi rakyatnya. Kan sangat sesederhana itu. Makanya Jokowi melihat itu, feelingnya mengatakan dia mau dihabisi, karena yang dia menghabisi dia siapa? Rakyat. Dan siapa yang paling pantas menggantikan Gibran yang bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk anak Abah? Itu AHY. Bukankah AHY dulu di bagian anak Abah ini? Karena kesalahpahaman antara SBY dengan Anies Baswedan saja bermasalah. AHY dengan Anies Baswedan tidak ada masalah apa-apa. Jadi sebenarnya ketakutan atau pengecut Jokowi, kata Ahmad Zainuddin, itu bukan karena ijazahnya. Mau palsu, mau asli, bukan itu masalahnya. Yang ditakutkan oleh Jokowi saat ini, sesuai dengan feeling dia, ada orang besar di belakang itu adalah SBY dengan AHY. Terima kasih.